Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Selamat sore, ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu sore-sore siaran sepulang kantor. Jadi lagi di mobil, masih udah mulai gak hujan ya. Tadi sih, tapi macetnya parah juga nih sore ini. Ini hari Kamis. Ya, ada suara-suara di luar yang mungkin lo dengar dan mohon maaf nih, lagi pengen iseng aja. Oke. The question is, apakah baik pendidikan karakter keuangan atau pembelajaran terkait dengan kecerdasan finansial itu bagus masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu? Karena gue dengar dari dua mentor gue pengen masuk ke sekolah-sekolah. Gue sangat mendukung bahwa pendidikan karakter keuangan harus diajarkan di sekolah atau mungkin masuk dalam kurikulum sekolah. Problemnya, semoga ada orang-orang yang memang dalam bidang keuangan itu kuat gitu ya. Nggak sekedar cuman akuntansi, pelajaran akuntansi nggak cukup itu. Orang yang belajar akuntansi belum tentu bisa manage keuangan dengan baik. Pelajarannya gampang, secara konsep, secara teori, secara ngerjain mah gampang. Tapi pendidikan karakter keuangan banyak hal yang mendasar banget ya, soal menabung, soal memiliki kebiasaan mengatur keuangan, melakukan prioritas-prioritas apa yang harus dikeluarkan, mana yang nggak perlu, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu bisa menjadi suatu kurikulum ya, bahan-bahan yang memang bisa dikumpulkan dan diajarkan dalam sekolah. Pun kalau nggak bisa, gue sangat mendukung supaya itu menjadi sebuah pelatihan, kaderisasi atau pelatihan sekali setahun gitu buat sekolah-sekolah ya. Kalau bisa sekolah seluruh di Indonesia, kan banyak, seluruh di Indonesia bisa masuk ya. Dimulai dulu. Gue sangat mendukung dua mentor gue untuk bisa masuk di sekolah-sekolah Jakarta dulu, memberikan edukasi, karena itu menjadi bagian penting untuk ya membangun kesadaran untuk menabung, mencerahkan generasi muda ya, supaya paham ya, supaya ngerti dalam menata keuangan, dalam mempersiapkan masa depan mereka, ngerti bukan sekedar hanya mereka menerima uang dari orang tua mereka atau menghabiskan atau membuang-buang uang dari orang tua mereka gitu. Ya pasti juga ada yang kaya dan yang miskin. Tapi paling enggak, walaupun ada orang kaya dan yang orang miskin, ya kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah, pendidikan karakter keuangan itu tetap penting buat siapapun. Ya, nggak kenal kaya dan miskin pendidikan karakter keuangan. Kalau misalnya andai kata pendidikan karakter keuangan itu memang diajarkan ke semua ya, pasti pada akhirnya jadi semua satu sama lain tuh jadi bisa belajar ya. Oh ngerti, oh punya pemahaman, oh gitu. Kenapa sih misalnya kenapa di kelas ada koperasi, ada yuk kita kumpulin kas bersama, terus baiknya kas itu ditaruh di mana? Apakah disimpan ya, atau diinvest saja? Coba diinvest ya kan? Kenapa nggak begitu? Dan segala macam hal yang bisa gue bilangnya susah banget ya. Ada sesuatu hal dengan pendidikan karakter keuangan itu bisa menjadi lebih dari sekedar cuman
uang kas yang dikumpulin, terus kemudian mereka menabung di sekolah, ya. Kadang-kadang kan anak-anak disuruh menabung di sekolah, terus that's it, itu udah selesai gitu. Tapi mereka nggak dapat edukasi yang sebaik-baiknya gitu. Ya, mungkin dengan adanya pendidikan karakter keuangan di sekolah atau mungkin nanti masuk ke dalam kurikulum, hal itu akan membantu paling tidak seorang generasi muda paham betul dalam memaintain keuangan. Nah itu ya kalimatnya, dalam memaintain keuangan, memberikan pencerahan mereka bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik untuk masa depannya. Dimulai dari, ya kalau bisa mulai dari nol ya. Kalau bisa dari SD, kalau bisa dari TK dengan cara yang sederhana, kalau bisa juga udah mulai di SMP maupun di SMA. Ya, itu pasti akan sangat membantu. Gue menyesal karena di masa-masa dulu nggak ngerti tentang keuangan gitu. Ya, ketika gue udah mulai dewasa dan udah kuliah S1, S2, gue baru mengerti. Nah, kayaknya pengen tuh gue masuk ke segmen itu, ke segmen SD, SMP, SMA, memberikan edukasi yang bukan sekedar teori, tapi menata keuangan, belajar keuangan, merasakan uang ini kayak gini, ini dari orang tua, terus kemudian harus di-maintain dengan baik semuanya gitu. Ya. Jadi sekali lagi gue mendukung untuk dua mentor gue yang mau masuk ke dalam ke sekolah. Gue dukung, Pak. Gue dukung untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan karakter keuangan agar Indonesia cerdas finansial. Soalnya kalau dari grafik perkembangan, sebagai contoh dari grafik perkembangan dari para investor yang ada di Indonesia ya, grafiknya 5 tahun ke belakang ya kan, di sana ada dalam saham itu consumer goods, terus kemudian ada bank ya, emiten bank yang terus maju gitu. Ya, ISG-nya terus maju dengan adanya emiten-emiten itu yang menonjol, consumer goods dan bank itu ya. Jadi sebenarnya Indonesia maju, cuman karena banyak, gue juga menyadari ya, banyak yang pendidikannya rendah dan ya tapi tetap sih nggak mengenal pendidikan rendah atau tinggi, tapi memang pendidikan karakter keuangan itu memang kurang banyak diterapkan dibagi generasi muda, dalam yang tua juga sama aja sih sebenarnya gitu. Gue termasuk beruntung karena dibantu oleh, terima kasih Bapak, dua mentor yang sangat luar biasa yang membantu gue. Dulunya punya utang, sekarang udah bisa menabung, pelan-pelan membangun, menentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Thank you untuk dua mentor gue yang luar biasa gitu. Thank you Pak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia untuk mendengarkan podcast gue. Terima kasih udah mampir di podcast pendidikan karakter keuangan bersama gue di Jurnal Lembu. Dan tetap stay tune. Buat yang belum follow, jangan lupa untuk follow ya. Tinggal klik aja, buka podcastnya kan kelihatan tuh di bagian atas, tinggal follow aja. Dengan follow itu maka podcast gue yang lainnya juga bisa lo dengar. Lo juga bisa puter lagi kembali ke bawah, cari yang mana yang cocok buat lo untuk lo dengerin saat menjelang tidur. Karena apa yang gue ceritakan ini ataupun yang dari siaran ulang dari radio itu sangat-sangat luar biasa membantu hidup gue gitu. Jadi gue ingin berbagi dengan cara yang lain, yaitu lewat podcast ini. Semoga suara yang lo denger ini bisa membantu lo
membantu Anda, membantu orang lain di sekitar Anda untuk lebih maju lagi. Tapi kalau nanti misalnya wah kesulitan mau hubungin gue, boleh kok telepon aja, WA aja, cari nomor WA gue juga bisa ya gitu. Jadi ada di sana juga ada, kalau nggak salah gue udah masukin nomornya ya. Jadi WA aja nggak apa-apa. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih untuk malam ini. Sehat selalu untuk kita semua.